Ibu Aswa. Tumben banget datang. Halo, Bu. Halo, Mbak Chelsea, tolong ke ruangan saya sebentar ya. Oh, saya suruh ke sana. Baik, Ibu, sebentar. Oke, terima kasih. Silakan masuk. Iya, ada apa ya, Ibu? Tolong panggilkan anak magang yang baru ya, Chelsea. Yang Kevina sama Fanny ya. Baik, saya panggilkan dulu ya, Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Ada apa ya, Bu? Ibu memanggil kami ke ruangan Ibu. Apakah ada pekerjaan kami yang selama beberapa hari magang di sini ada yang kurang? Atau ada pekerjaan kami yang kurang teliti selama ini, Bu? Ya kan, Vin? Iya, atau gaji kita dinaikin. Loh, kocak, kita belum menerima gaji. Kita masih makan di sini. Gila. Ya terus apaan dong, Bu? Kenapa kita berdua dipanggil di hadapan Ibu? Iya, Bu. Kalian berdua itu walaupun anak magang sudah bagus ya kerjanya daripada apoteker saya yang lama itu. Kalau begitu, terima kasih ya, Bu. Penilaian Ibu sangat berharga untuk kami untuk semakin mengembangkan potensi kami selama magang di apotek Ibu ini. Ya, dan itu berarti banget buat kita berdua kan? Iya, betul banget, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Kita pamit keluar ya. Ya, terima kasih Bu. juga ya, Mbak. Iya. Bu, makasih, Mari, Bu. Bu. Iya. Kita lanjut kerja ya. Iya. Tapi kerjaan kita lebih bagus dari si Mbak apoteker yang sering jaga di sini gak sih? Kita masih magang tapi kerjaan kita udah bagus banget sih. Tapi kamu nggak boleh gitu lah. Tahu gitu-gitu kan dia senior kita. Ya kan, tapi kan kita masih magang aja, kerjaan kita udah bagus, udah dipuji sama ibu pemilik apoteknya. Nggak usah gitu lah. Nggak usah terlalu berbangga gitu. Kita lanjut kerja aja lah. Ya yang penting kita lebih keren dari si Mbak apotekernya. Silakan. Keluhannya apa ya, Mbak? Ini dok, saya kayak lemes, pusing, demam terus gitu. Gimana dok? Oh iya Mbak, bentar ya, saya bikinkan resep dulu. Iya. Oke, sudah. Nanti ditebus di apotek sebelah ya, Mbak? Ya, Bu. Oh iya, Dok. Ini saya juga alergi ibuprofen. Oh iya, nanti saya bilang ke apotekernya. Iya, terima kasih, Dok. Permisi, Ibu, apakah resep dari pasien tadi bisa saya kerjakan? Ini resepnya ya, Mbak. Tadi beliau bilang kalau ada alergi ibuprofen, tapi tidak saya tuliskan di situ. Tapi nanti tolong ditulis, terus nanti resepnya tolong kasih ke anak magang ya. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Aku punya ide deh. Apa aku kerjain aja atau anak magang biar dimarahin sama Bu Aswa? Tadi kan Ibu Aswa kan nyuruh aku buat nulis alergi ibuprofen. Tapi aku sengajain aja deh biar nggak nulis alergi ibuprofen tadi. Biar anak magang bisa dimarahin sama Ibu Aswa. Tahu Z and O. Akhirnya lengkap sudah sedia kita. Bahannya yang kurang kan? Enggak, aman semua kok. Mbak Kevin dan Mbak Fani, saya minta tolong buat dibikinin resep ini ya. Ini tadi ada pasien dengan resep seperti ini. Sudah dibikin oleh Ibu Asma. Ini aja resepnya, Bu. Iya. Tolong dikerjakan dengan baik ya. Oke. Terima kasih. Kita kerja sekarang. Lihat itu, Mbak Chelsea. Kenapa sih tatapannya kayak gitu? Semangat gitu. Iya. Bisa nggak sih kayak tenang aja gitu, lebih santai tatapannya.
Kan Kalau senior. gitu nggak sih sama kita? Iya, ngapain ya? Udah selesai belum untuk kamu? Udah, Oh iya, udah selesai nih. Ini resepnya yang rapi udah lengkap semua ya. Iya, aman kan berarti? Ini juga udah. Oke. Ini juga udah. Iya, Oke, aman udah. semua. Iya. Jadi kamu kasih Mbak. ke Mbak Chelsea sekarang. Oke. Aku bersihin ini ya. Oke, makasih ya. Iya. Permisi Mbak Chelsea. Ya, Ini resep yang tadi Mbak Chelsea pesannya udah kami buatin resepnya. oke, udah dibuat sesuai resep kan? Sudah. Soalnya nanti kalau ada apa-apa kan yang bermasalah kita ya. Jadi ya udah deh kalau udah bener bikinnya. Makasih ya. Oke Mbak. Halo, selamat siang. Dengan siapa? Saya pasien atas nama Jenar yang kemarin konsul sama beli obat di tempat situ. Kok ini saya habis minum obat malah tambah kayak muncul gejala alerginya gitu ya Mbak? Kan padahal kemarin saya udah bilang kalau saya itu alergi ibuprofen. Maaf ya Mbak atas kelalaian apoteker saya. Kemarin saya sudah bilang ke apoteker saya karena Mbaknya ada alergi ibuprofen. Sekali lagi maaf ya Mbak, saya akan tanggung jawab. Mbak Chelsea, kemarin sudah benar belum ngasih resep itu ke anak magang kalau ada alergi ibuprofen? Kesel rasa tersinggung ya. Saya di sini kayak rasanya tuh dipojokin. Padahal yang bikin resep itu tuh mereka anak magang yang baru aja kerja. Saya udah kerja 5 tahun tapi nggak pernah tuh dibangga-banggain, malah disalah-salahin terus. Maksud Mbak Chelsea apa ya? Kan yang bikin resepnya itu Mbak Chelsea. Kami cuma ngeracik obatnya Mbak. Kenapa jadi kami yang disalahin? Tapi mana tahu kalau si pasiennya itu punya alergi ibuprofen. Kami yang nggak tahu, kami cuma ngerjain yang ada di resepnya. Saya tuh udah bilang ya sama kamu kalau pasiennya tuh ada alergi ibu. Mbak Chelsea nggak ada bilang ya. Mbak Chelsea cuma bilang ini resep yang harus dibuat gitu. Ya udah kami tinggal lihat yang tertulis di resepnya aja. Nggak ada tuh ibuprofen gitu. Kamu punya dendam ya sama kita? Bisa nggak sih nggak usah pegang-pegang? Dendam buat apa saya dendam sama kalian? Untungnya buat saya tuh apa? Lah terus kenapa Mbak jadi nyalahin kami? Kami kan nggak tahu soal resepnya itu Mbak. Ya kan karena kamu salah, jadi Wah. saya nyalahin. Tapi kan yang tertulis di resepnya itu nggak ada ibuprofen Mbak. Tapi apa kalian konfirmasi lagi ke saya? Enggak kan? Ya kan itu namanya Iya kan? pembuatan dalam resep. Ya harusnya kalau jadi apoteker harusnya memastikan ulang biar nggak terjadi kesalahan, bukannya kayak gini. Wah Mbak ini udah sakit kayaknya Mbak. Berobat Mbak, berobat. Kok jadi dengan saya? Lah, emang yang salah Kamu harus yang berobat, bukan saya. Mbak, gak usah kayak gitu lah. Jangan mentang-mentang senior jadi kayak gitu. Ya emang saya senior, tapi kenapa ya harus bawa-bawa senior? Lah kan harusnya Mbak bisa ngarahin kita dong Mbak sebagai senior. Selama ini saya tuh udah ngarahin kalian ya, tapi kalian tuh kenapa ya nggak bisa sesuai dengan apa yang saya mau? Apa buktinya? Sudah, cukup. Kalian itu kalau nyelesain masalah nggak gini caranya. Sekarang lebih baik berdamai saja. Lain kali jangan diulangin lagi ya. Kalian dong. Mari Mbak. Maaf, Mbak. Apaan sih? Nanti saya pikirkan solusinya. Kalian silahkan keluar. Ya, Ya Bu. ya, Bu. terima Maaf, kasih, Bu. Bu. Terima Mari ya, kasih. Bu. Setelah didiskusikan bersama-sama, mereka akhirnya mempunyai rasa tanggung jawab untuk membawa pasien ke rumah sakit agar mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut dan memastikan pengobatan serta pemulihan pasien itu benar-benar membaik, serta memberikan biaya untuk pengobatan pasien hingga pulih. Jadi, nilai-nilai Pancasila yang bisa kita ambil dari video ini, sila yang pertama, menjalankan profesi dengan penuh kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Di dalam video juga terdapat sila kedua Pancasila, di mana setiap tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang baik kepada pasien dan juga menghormati setiap hak martabat pasien.
Sila ketiga yaitu menjaga persatuan antar rekan kerja dan tidak membuat konflik antar rekan kerja. Untuk sila keempat yang dapat kita ambil adalah kita harus mengambil keputusan secara bijak dan profesional serta kita harus menghargai setiap pendapat orang lain. Sila kelima yaitu memberikan pelayanan yang adil dan merata serta tidak memanfaatkan pasien demi keuntungan pribadi. Dadah!